Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan soal. Jika fungsi fx sama dengan a pangkat 2 sin ax tambah 10 mempunyai periode v per 2, maka nilai minimum fungsi f adalah titik-titik. Nah, misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan k sin ax ditambahkan dengan b ditambahkan dengan c, ya. Nah, jadi kalau ditanya nilai maksimum, yang ini rumusnya adalah nilai mutlak k. Kalau ditanya nilai minimum, yang ini adalah min nilai mutlak k ditambahkan dengan c. Nah, yang ini juga ditambahkan c, ya. Nah, kemudian kalau untuk periode, yang ini adalah 2V per A. Yang ini tergantung A di sini, ya. Nah, kemudian kalau dia amplitudo, ya, amplitudo ini rumusnya adalah setengah dalam kurung Y max dikurang dengan Y minimum. Ini dia, ya. Ini juga berlaku untuk fungsi kosinus, ya. Misalkan kalau dia K cos AX tambah B tambah C, ya, ini juga berlaku. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasannya. Fx-nya adalah yang ini. Udah. Nah, yang ditanya adalah nilai minimum, tetapi periodenya adalah V per 2. Pertama sekali kita harus cari nilai A-nya berapa supaya bisa kita peroleh nilai minimumnya. Paham, ya? Nah, jadi kita masuk ke periode. Periodenya V per 2. Ya, V per 2 sama dengan apa rumus mencari periode, yaitu 2V per A, ya, 2V per A. Maka si V ini kita coret, artinya si A itu sama dengan 4. Nah, jadi si fx nya berubahlah dia menjadi 4 pangkat 2 16 sin 4x ditambahkan dengan 10, ya. Nah, berarti kalau ditanya nilai minimum, ini sama dengan yang ini rumusnya, yang ini, maka min nilai mutlak 16 ditambahkan dengan 10, ya. Nah, berarti ini sama dengan negatif 6. Jawabannya yang B. Jika titik P min 1,3 digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah lalu dicerminkan ke garis X sama dengan 2, maka bayangannya adalah 3,6. Maka nilai A kurang B adalah titik-titik. Nah, kalau ditranslasi, ya, misalkan gini. Ada suatu titik asal, ya. Titik asalnya X, Y. Kemudian ditranslasi sejauh AB, maka mempunyai bayangan yaitu X ditambahkan dengan A, kemudian Y ditambahkan dengan B. Ya, ini rumus translasi. Nah, kemudian dari hasil translasi ini, ya, dari translasi ini ada beberapa ketentuan. Nah, kalau si A ini digeser ke kanan dan juga ke kiri, ya. Yang ini berarti kanan dan kiri, ya. Nah, kemudian si B ini adalah atas dan bawah, ya. Atas dan bawah. Nah, kalau dia kanan berarti positif, kalau dia kiri berarti negatif, kalau dia atas berarti positif, kalau dia bawah berarti negatif. Nah, kemudian kalau untuk refleksi pencerminan, ya, pencerminan garis X sama dengan 2, yang ini dia pencerminannya, ya. Rumusnya apa? Kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan A, mempunyai yang namanya bayangan yaitu 2A dikurang X, Y, ya kan? Nah, maka terjadilah yang namanya bayangan akhir yaitu 3,6. Paham, ya? Nah, masuk kita ke soal. Titik awalnya min 1,3, ya kan? Nah, min 1,3 ditranslasikan, ya, ditranslasikan A satuan ke kanan berarti positif, B satuan ke bawah berarti negatif, min B, ya kan? Nah, bayangannya ini sama dengan apa? Berarti P aksen ini sama dengan
negatif 1 ditambahkan dengan A, kemudian 3 ditambahkan dengan min B. Inilah yang merupakan bayangan pertamanya. Nah, kemudian dia dicerminkan ke garis X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 rumusnya adalah 2A kurang X, Y, di mana X-nya sama dengan 2, yaitu A sama dengan 2, sesuai dengan rumus ini, ya kan? Nah, jadi dari sini kita peroleh bayangan keduanya adalah 2 kali 2, ya kan? 2 kali 2 sama dengan 4 ya. 4 dikurangkan dengan X, ya kan? Nah, maka ini adalah 5 dikurangkan dengan A, kemudian Y-nya tetap 3 dikurangkan B. Nah, mempunyai bayangan akhir adalah yang ini 3 dan yang ini negatif 6, ya kan? Nah, maka dari sini kita peroleh 5 kurang A sama dengan 3, A sama dengan 2, 3 kurang B sama dengan negatif 6, maka B-nya sama dengan 9. 2 kurang 9 sama dengan negatif 7. Jawabannya yang D.